Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anggra Dwi Prasetya dengan NIM S1S1 21021. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan materi sistem operasi mengenai proses dan penjadwalan. Oke, kita masuk di poin pertama, yaitu diagram status proses. Jadi diagram status prosesnya itu dapat dilihat seperti gambar berikut ini. Yang pertama itu ada new, kemudian ready, kemudian waiting, kemudian running, kemudian terminate. Kemudian pada proses juga itu terdapat 5 tahapan. Oke, tahapan proses itu pertama new, ready, running, waiting, dan terminate. Pada new ini, status yang dimiliki pada saat proses baru saja dibuat. Kemudian ready. Ready ini status pada proses siap untuk dieksekusi oleh sebuah prosesor. Kemudian running. Running ini status yang dimiliki pada saat instruksi siap dieksekusi. Kemudian waiting. Waiting ini status yang dimiliki pada proses menunggu suatu event, seperti proses M atau K. Kemudian terminate. Terminate ini status yang dimiliki pada saat proses telah dieksekusi. Kemudian lanjut. Kemudian subbab kedua itu ada proses control block atau singkatannya itu PCB. Oke. PCB itu dapat dilihat pada gambar yang ada di sini. Jadi PCB itu berisikan sebuah informasi yang berhubungan dengan sebuah proses yang spesifik, termasuk hal-hal yang ada seperti di gambar tersebut. Misalnya ada status proses, kemudian ada CPU register seperti ini, kemudian ada informasi manajemen memori atau yang ini. Kemudian ada juga informasi pencatatan, dan kemudian ada info status M atau K. Oke, kemudian ini yang saya bilang tadi, yaitu ada status proses, ada program counter, ada CPU register, ada informasi manajemen memori, ada informasi pencatatan, dan terakhir itu ada informasi status M atau K. Kemudian lanjut ke subbab materi ketiga, yaitu pembentukan proses. Jadi dalam pembentukan sebuah proses itu dibuat melalui sistem call create process yang membentuk proses turunan atau child process yang dilakukan oleh proses induk atau parent process. Jadi setiap proses itu harus dipilah atau dianalisis dulu oleh proses induk atau parent process. Jadi setiap proses itu pasti akan di-sharing terlebih dahulu oleh parent prosesnya, sehingga disinilah terjadi proses waiting atau proses menunggu sebuah proses. Misalnya kita menjalankan aplikasi 2 device. Sebenarnya tanpa kita sadari prosesor itu sedang melakukan child process, kemudian menuju ke parent process. Kemudian lanjut. Subbab materi selanjutnya itu proses Linux. Pada proses Linux ini juga ada yang namanya fungsi for. Fungsi for ini
berfungsi untuk membuat sebuah proses baru. Proses yang memanggil sistem call for ini akan dibagi menjadi dua, yaitu proses induk dan proses turunan yang identik. Kemudian yang kedua itu fungsi exec. Fungsi exec ini gunanya untuk membuat proses turunan yang terbentuk memiliki instruksi yang berbeda dengan proses induknya. Baik, kemudian pada Linux juga itu terdapat identitas proses. Identitas proses di Linux itu terbagi menjadi 3. Yang pertama itu PID. PID ini digunakan untuk menetapkan proses ke sistem operasi ketika sebuah aplikasi membuat sistem call untuk sinyal, modifikasi, dan atau menunggu proses lain. Kemudian yang kedua ada credentials. Credentials ini setiap proses memiliki hubungan antara user ID dan dengan grup ID. Kemudian personality ini dapat sedikit memodifikasi semantics of system calls. Kemudian lanjut di kesimpulan. Jadi kesimpulannya itu sebuah proses yang pertama, sebuah proses adalah suatu program yang sedang dieksekusi. Kemudian yang kedua, status tersebut mungkin menjadi satu dari 5 status berikut. Ini status pada proses, yaitu ada new, ready, running, waiting, atau terminate. Kemudian yang ketiga, proses direpresentasikan dengan PCB. PCB seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, yang menyimpan segala informasi yang berkaitan dengan proses tersebut. Kemudian masuk di materi kedua, yaitu penjadwalan. Di sini itu konsep penjadwalan itu terbagi menjadi 2 garis besar, yaitu penjadwalan preemptif dan penjadwalan non preemptif. Jadi penjadwalan preemptif itu adalah penjadwalan yang punya artinya itu kemampuan sistem operasi untuk memberhentikan sementara proses yang sedang berjalan untuk memberi ruang kepada proses yang prioritasnya lebih tinggi. Kemudian kalau non preemptif ini tentunya kebalikan dari preemptif, yaitu salah satu jenis penjadwalan di mana sistem operasi tidak pernah melakukan konteks switch dari proses yang sedang berjalan ke proses yang lain. Kemudian lanjut di sini penjadwalan preemptif itu pada CPU mungkin akan dijalankan ketika proses dalam keadaan yang pertama berubah dari running ke waiting time, kemudian yang kedua berubah dari running ke ready state, kemudian yang ketiga berubah dari waiting ke ready state, dan keempat dihentikan. Kemudian penjadwalan non preemptif pada CPU kalau penjadwalan non preemptif itu terjadi proses yang pertama berjalan dari running state dan kedua dihentikan. Kemudian kita masuk ke materi yang subbab kedua di penjadwalan, yaitu kriteria penjadwalan. Kriteria yang digunakan dalam menilai sebuah penjadwalan itu terbagi menjadi 7. Yang pertama CPU utilization, kemudian through, kemudian turnout time, kemudian waiting time, kemudian kelima response time, kemudian yang keenam fairness, dan yang ketujuh itu efisiensi. Jadi yang biasa kita gunakan itu dalam menilai sebuah penjadwalan itu yang itu ada di yang ketiga, turn around time dan waiting time. Nanti akan dijelaskan di materi selanjutnya. Kemudian masuk ke subbab materi yang ketiga, yaitu proses penjadwalan pada CPU. Proses penjadwalannya itu
Yang pertama itu running ke waiting time, kemudian yang kedua running ke ready state, dan ketiga itu running ke yang ketiga itu waiting ke ready state, dan keempat itu terminates. Kemudian di sini kita masuk di subbab materi keempat, yaitu algoritma penjadwalan. Sebenarnya algoritma penjadwalan ini kan terbagi menjadi beberapa algoritma. Namun di sini saya akan lebih fokus membahas algoritma pada round robin. Jadi algoritma round robin ini merupakan salah satu algoritma penjadwalan yang paling sederhana untuk proses dalam sistem operasi. Round robin juga ini dapat membagi proses dalam urutan melingkar sehingga dapat menjalankan proses tanpa prioritas. Kemudian ini kita masuk di contoh soal round robin. Jadi pertama itu ada proses pertama itu burst time-nya 9, kemudian waktu kedatangannya 0. Kemudian pada proses kedua burst time-nya 6 dan waktu kedatangannya itu 1. Di sini ada quantum time. Jadi quantum time ini waktu yang diperlukan pada saat proses 1 kemudian menuju ke proses yang kedua. Jadi untuk mencari average waiting time dan turnout time, kita itu menggunakan yang namanya Gantt chart. Jadi di sini dapat dilihat bahwasanya waktu kedatangannya pada proses pertama itu 0, sehingga ini mohon maaf, harusnya di sini P1 bukan P2. Jadi waktu kedatangan proses 1 itu karena kuantumnya 3 berarti 3 detik. Jadi selangnya itu dihitung 3 detik, jadi 1, 2, 3. Kemudian masuk pada proses yang kedua. Jadi proses yang kedua itu karena waktu kedatangannya itu 1 detik, selangnya dengan proses waktu kedatangan pada proses pertama, jadi quantum time-nya tetap 3. Sehingga waktu yang diperlukan proses kedua itu sama seperti tadi, 3 detik juga, yaitu kita mulai dari 3 itu ke 4, 5, 6. Kemudian kembali lagi ke proses yang pertama. Jadi kita lihat di bagian burst time-nya. Jadi quantum time-nya kan 3. Di sini kita sudah gunakan, ini berarti 9-nya ini sudah dikurangi 3, jadi ini sisa 6. Burst time-nya ini sisa 6. Kemudian untuk proses kedua burst time-nya sudah dipakai 3, maka otomatis di sini sisa 3. Jadi ini proses pertama itu masih bisa dua kali lagi melakukan sebuah proses. Jadi dapat dilihat bahwa P1 melakukan proses dalam waktu 3 detik lagi, ini P1. Kemudian P2 kan sisa 3 ya, jadi ini proses terakhir pada P2, yaitu seperti ini. Jadi 9, 10, kemudian 11, 12. Kemudian karena P1 masih sisa 3, jadi dia melakukan proses lagi, yaitu dari 12, kemudian 13, 14,
dan 15. Jadi setelah kita menentukan Gantt chartnya, jadi kita bisa menentukan rata-rata dari waiting time dan rata-rata dari turnaround time. Kemudian untuk menghitung waiting time-nya, pada proses pertama itu kita kembali lagi ke contoh soalnya. Pada Gantt chart-nya, di sini dapat kita lihat bahwasanya P1 itu ini harusnya ini kan P1 ya, P1, jadi mohon dimaklumi karena kesalahan penulisan dari saya. Jadi P1 itu menunggu 3 detik. Jadi pertama itu pada saat ini dapat lihat di Gantt chart-nya itu yaitu P2 selama 3 detik, kemudian menunggu lagi P2 selama 3 detik. Jadi P1-nya itu 3 tambah 3 sama dengan 6. Kemudian untuk P2 itu karena di sini waktu kedatangannya itu 1 detik telat 1 detik, maka pada P1 itu waktu tunggunya menjadi 3 dikurang 1. Kemudian setelah itu lagi, kemudian P2 nya juga menunggu selama 3 detik, maka waiting time-nya itu 3 kurang 1 tambah 3 yaitu 5. Rata-ratanya itu tinggal dijumlahkan 6 tambah 5 sama dengan 11, kemudian diper 2, jadi hasilnya itu 5,5. Kemudian untuk kemudian lanjut ke menghitung turn around time-nya. Jadi turn around time-nya itu adalah waktu penyelesaiannya. Jadi di sini tinggal kita lihat saja, misalnya P1 itu waktu penyelesaiannya itu 15 sampai di 15 ini. Jadi P1-nya itu 15. Kemudian P2. P2 itu kita dapat lihat bahwa waktu penyelesaiannya itu 12. Namun karena waktu kedatangannya itu 1, maka otomatis turnaround time proses kedua itu terlambat 1 detik, maka 12 harus dikurang 1 sama dengan 11. Kemudian rata-ratanya itu menjadi 15 tambah 11 itu 15 tambah 11 yaitu 26, kemudian dibagi 2, jadi hasilnya itu 13. Jadi seperti itu penjelasan dari algoritma round robin. Jadi masuk di bagian kesimpulan. Kesimpulan itu penjadwalan CPU mungkin dijalankan ketika proses pertama running ke waiting time, kemudian yang kedua running ke ready state, kemudian yang ketiga waiting ke ready state, kemudian yang keempat terminates. Kemudian round robin. Algoritma ini menggilir proses-proses yang ada di antrian dengan jatah time kuantum yang sama. Seperti yang sudah seperti yang contoh selain saya jelaskan bahwa quantum time-nya itu 3. Jadi setiap proses itu memiliki selang waktu 3 detik. Kemudian juga kadang di sini quantum time-nya bisa 4, kemudian bisa juga 5. Tapi di sini saya menggunakan contoh soal yang quantum time-nya 3. Kemudian jika waktu habis, CPU akan dialokasikan ke proses selanjutnya. Baik, terima kasih. Mungkin itu saja penjelasan dari saya mengenai proses dan penjadwalan.
Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.